Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kini kita memasuki bagian ketiga. Saya akan memberikan satu bahasan, namun yang akan saya berikan itu dilihat dari secara teoritis yang membahas tentang pendidikan politik. Jadi di sini kita hanya melihat dari para ahli ilmu politik mengenai tentang pendidikan politik yang nanti akan saya hubungkan dengan strategi partai politik dalam pemenangan pemilu. Nah, ini menjadi satu bahasan yang mungkin dapat bermanfaat buat para elit politik yang ada di partai politik yang dapat memberikan satu pandangan bahwa pendidikan politik ini sangat erat dengan strategi-strategi dari partai politik itu sendiri. Oke, langsung saja kita lihat apa saja pembahasan dari pendidikan politik. Sebelum membahas tentang pendidikan politik, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sosialisasi politik. Ini dimaksudkan dari sosialisasi politik ini untuk pengenalan terhadap sistem politik ataupun proses belajar tentang politik. Kalau dilihat dari definisi, sosialisasi politik ialah sebagai suatu proses oleh pengaruh seorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Di dalam sosialisasi politik itu terdiri dari generalisasi tentang konsep kewenangan atau kekuasaan, demokrasi, kewajiban, dan beberapa orientasi spesifik, khususnya tentang partai politik atau tentang demonstrasi sebagai salah satu bentuk pernyataan politik. Sosialisasi politik dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik merupakan proses untuk memperoleh nilai, orientasi, sikap-sikap, dan tingkah laku politik dari individu. Sosialisasi politik mengandung pengertian adanya suatu proses pelestarian atau pewarisan nilai-nilai dan keyakinan politik kepada generalisasi sesudahnya. Itu yang bisa disimpulkan dari sosialisasi politik itu sendiri. Pada proses sosialisasi politik itu akan bergantung pada tatanan nilai
yang menjadi acuan. Di sini adanya satu perspektif ataupun pandangan. Sosialisasi politik itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, perspektif konsensus, konstruksi sosial tentang realitas, dan perspektif humanitis ataupun humanisme. Yang pertama, perspektif konsensus. Sosialisasi politik dipandang sebagai cara membentuk masyarakat dan kepribadian demokratis yang menjadi pendukung demokrasi. Yang kedua, perspektif dari konstruksi sosial tentang realitas yang mengakui bahwa sosialisasi politik mempunyai beberapa pengaruh, tetapi pengaruh itu lebih mengembangkan bayangan demokrasi daripada yang sesungguhnya. Yang ketiga, perspektif humanisme menganggap bahwa individu mempunyai kapasitas intelijensi, kreativitas, analisis, dan imajinasi, serta kemampuan memahami tekanan dan menetapkan situasi serta mengubahnya dengan cara yang dianggap penting. Itu mengenai sosialisasi politik dan perspektif politik yang berisikan sebuah proses pewarisan nilai-nilai dari sistem politik yang ada. Ini akan berlanjut kepada pendidikan politik jika nilai-nilai yang dilakukan dari proses sosialisasi politik itu dapat terwujud, dapat dipahami oleh individu ataupun masyarakat bahwa dengan sosialisasi politik itu akan memperkuat sistem politik di suatu negara. Makanya dengan sosialisasi politik ini harus diperkuat dengan adanya pendidikan politik. Maka dari definisi tentang pendidikan politik yaitu upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasinya. Pendidikan politik juga selalu terkait dengan internalisasi nilai, yaitu suatu proses di mana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Dari proses pembudayaan sendiri, pendidikan politik berkaitan dengan nilai, kepercayaan, dan pola perilaku yang dipelajari pada usia awal yang membentuk sifat dasar seseorang. Jadi di sini pendidikan politik adalah suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai politik dan sistem politik yang sudah ada. Dan tidak terlepas juga dengan nilai-nilai perilaku dan sikap seseorang terhadap sistem politik yang ada. Dengan pengetahuan itu, dengan pengetahuan pada individu dan memahami sistem politik yang ada, ini
bertujuan akan didapatkan partisipasi masyarakat dalam sistem politik untuk membentuk suatu tatanan nilai demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa ataupun harus mampu memahami makna pendidikan politik itu sendiri. Di sini ada dua makna pendidikan politik. Pertama, para pendukung pendidikan politik berasal dari kalangan yang berkepentingan untuk mempertahankan status quo sampai pada kelompok radikal yang kurang menyukai tatanan politik dan meyakini pendidikan politik dapat menghancurkan tatanan tersebut. Yang kedua, makna pendidikan politik itu dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Penilaian pentingnya pendidikan politik ini didasarkan pada alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informasi maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik. Oleh karena itu, pendidikan politik ini sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem politik melalui partisipasi dalam menyalurkan tuntutan dan dukungannya. Oleh karena itu, pendidikan politik merupakan perpaduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan bersama-sama, dan ini disebut dengan melek politik atau political literacy yang menentukan keterlibatan individu dalam sistem politiknya. Dari melek politik, ya dari aspek pertama yaitu aspek pengetahuan. Seorang dikatakan melek politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang satu informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja. Yang kedua, bagaimana melibatkan dan secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan. Yang ketiga, kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu. Yang keempat, kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu atau masalah telah terpecahkan. Yang kelima, kemampuan memahami pandangan orang lain dan pembenahan mereka tentang tindakannya dan pembenaran tindakan dirinya sendiri. Kemampuan melek politik itu semua berbeda pada setiap orang bergantung pada tingkat melek politik. Selanjutnya, yang kedua dari aspek sikap. Dari aspek sikap pendidikan politik. Komponen sikap yang membentuk melek politik berkenaan dengan sikap tentang kebebasan, toleransi, fair, adil. Keempat, menghargai kebenaran. Yang kelima, menghargai pemikiran. Dan yang keenam, mempunyai nilai prosedural atau procedural value. Yang ketiga, dari aspek keterampilan pendidikan politik.
Seseorang dikatakan melek politik jika ia tidak hanya berperan sebagai penonton yang baik, tetapi mereka mampu berpartisipasi aktif atau bahkan menolak secara positif. Seseorang yang melek politik pun memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain dan dapat memikirkan perubahan dan bagaimana metode yang tepat untuk menguasainya. Itu tiga aspek dalam pendidikan politik. Nah, sekarang bagaimana atau apa saja dimensi keberhasilan pendidikan politik? Dimensi itu ada dua. Yang pertama, gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Jadi, sistem politik yang ideal terwujud itu adalah suatu keberhasilan dari pendidikan politik, di mana demokrasi, sistem politik, dan susunan ataupun struktur lainnya dari sebuah politik ini terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, realitas atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu yang langsung diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal tadi. Jadi realitas di dalam masyarakatnya itu apakah sudah terwujud tentang sistem politik ideal itu terbentuk yang dapat memberikan suatu stabilitas, yang dapat memberikan suatu keadaan yang lebih baik. Itu dimensi keberhasilan pendidikan politik. Oleh karena itu, pendidikan politik dapat kita simpulkan bahwa pendidikan politik merupakan usaha memberi isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai yang tengah berlangsung. Maka dalam perspektif ini pendidikan lebih menekankan pada usaha mendapatkan orientasi nilai etis normatif, yakni dengan menanamkan nilai dan norma yang menjadi landasan dan motivasi bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi sistem politik tidak saja menentukan efektivitas sistem politik, karena mampu melibatkan warganya, tetapi juga dapat memberi corak pada kehidupan bangsa di waktu mendatang melalui upaya penerusan nilai politik yang dianggap relevan dengan pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, kita sampai kepada hubungannya antara pendidikan politik dengan strategi partai politik. Pertama, hubungan strategi partai politik ataupun pemenangan dalam pemilu dengan pendidikan politik terletak pada tujuan dari partai politik dalam pemilu dan kondisi atau situasi pendidikan politik masyarakat yang ada. Partai politik harus mampu menganalisis secara lengkap dengan keadaan, kesadaran, dan pengetahuan politik masyarakat pada berbagai level masyarakat yang berkembang saat ini. Dengan menggunakan strategi, alat politik, media, dan konten yang tepat dalam mendapatkan perhatian dan suara masyarakat pada saat pra-kampanye atau saat kampanye dengan cara yang baik. Selanjutnya, partai politik harus mampu memaksimalkan kemampuan internal dan mengintegrasikan faktor eksternal menjadi alat politik yang tepat untuk mendulang suara pada pemilu. Demikian pembahasan tentang pendidikan politik ini yang dapat bermanfaat kepada partai politik yang ada yang akan bertarung
di 2024 nanti yang akan dihubungkan dengan strategi partai politiknya. Oleh karena itu, partai politik harus mampu memahami keadaan di setiap daerah dengan melihat dari pendidikan politiknya yang sudah tertanam di masyarakat. Bisa saja dari sekarang partai politik itu harus mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, di mana partai politik tersebut merupakan partai yang bisa meningkatkan pendidikan politik masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa ada perhatian dari partai politik bahwa masyarakat ataupun pemilih itu akan merasa bermanfaat suaranya dan memberikan suaranya kepada partai politik yang memang berjuang ataupun berkontribusi tinggi dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Itu yang bisa menjadi hubungan yang positif bagi suatu partai politik. Demikian pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.